Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Taufik Jaikudin dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, hukum acara perdata adalah serangkaian hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara sengketa perdata melalui pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan putusan pengadilan. Dalam mata kuliah hukum acara perdata ini, saya akan menyampaikan materi tentang putusan dan penetapan. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah putusan pengadilan. Menurut pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, putusan pengadilan adalah keputusan yang diberikan oleh pengadilan di atas suatu perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Kemudian, menurut Dr. Rades Haji Ahmad Mukti Arto SH menyatakan, keputusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim dan diucapkan di muka pengadilan yang terbuka untuk umum atas hasil pemeriksaan suatu perkara gugatan tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam putusan pengadilan. Yang pertama, putusan pengadilan ditinjau dari jenisnya. Yang kedua, putusan pengadilan ditinjau dari sifat putusannya. Yang ketiga, macam-macam putusan pengadilan berdasarkan isi putusannya. Oleh karena itu, saya akan mengulas secara lengkap. Macam-macam putusan berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang bersifat sementara dan bukan merupakan putusan akhir, sebagaimana terdapat dalam pasal 185 ayat 1 HIR atau pasal 48 RV. Putusan sela terbagi menjadi 3. Yang pertama ada putusan preparatoir, yang kedua putusan interlokutoir, yang ketiga adalah putusan insidentil. Putusan preparatoir adalah putusan yang bagian akhir tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya, putusan yang digunakan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi. Selanjutnya adalah putusan interlokutoir adalah putusan sela yang dapat mempengaruhi akhir bunyi putusan akhir. Misalnya, pemeriksaan saksi. Yang kedua, putusan untuk mendengarkan para ahli, pemeriksaan setempat, putusan tentang pembebanan pihak, sumpah, dan putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu. Putusan insidentil. Putusan insidentil adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur pengadilan biasanya. Putusan provisionil. Putusan provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan profesional, yaitu meminta para pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan itu dijatuhkan. Misalnya, putusan mengenai gugatan istri terhadap suaminya untuk memberikan biaya penghidupan selama pokok perkara masih berlangsung dan belum menghasilkan putusan akhir. Yang kedua adalah putusan akhir. Putusan akhir adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan. Macam-macam putusan ditinjau dari sifat putusan. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, putusan deklaratoir. Putusan deklaratoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum. Yang kedua, putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Yang ketiga adalah putusan kondemnatoir. Putusan kondemnatoir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Bentuk hukuman dalam perkara perdata berbeda dengan hukuman dalam perkara pidana. Macam-macam putusan ditinjau dari isi putusan. Terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, dalam aspek kehadiran para pihak. Dalam penyelesaian sengketa di persidangan harus dihadiri oleh para pihak dan untuk itu para pihak harus dipanggil secara patut. Tetapi terkadang meskipun sudah dipanggil secara patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak yang tidak hadir untuk memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, undang-undang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan. Putusan yang dimaksud antara lain, yang pertama, putusan gugatan gugur.
Penggugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak menghadiri wakilnya padahal sudah dipanggil secara patut, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat. Dan dengan itu, penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 124 SIR. Yang kedua adalah putusan fast track. Tergugat yang tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan padahal sudah dipanggil secara patut dan sah, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan fast track. Dalam hal itu, tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan penggugat secara murni. Putusan ini diatur dalam pasal 125 ayat 1 HIR dan dalam pasal 78 RV. Yang ketiga adalah putusan kontradiktor. Putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Materi kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang penetapan. Penetapan adalah keputusan hakim yang dituangkan secara tertulis dan diucapkan di muka persidangan sebagai hasil pemeriksaan atas perkara permohonan. Penetapan bersifat jurisdiktum voluntaria, artinya bukan pengadilan sesungguhnya, karena dalam pengadilan penetapan hanya berisi pemohon dan tidak terdapat lawan hukumnya. Itulah tadi materi pemaparan sedikit yang singkat terkait dengan putusan dan penetapan. Banyak di antara kita yang masih bingung, apa perbedaan antara putusan dan penetapan? Kali ini saya akan mengulas secara lengkap terkait dengan perbedaan antara putusan dan penetapan. Mari kita simak berikut ini. Perbedaan antara putusan dengan penetapan. Yang pertama, dilihat dari ada tidaknya gugatan. Sebelum dikeluarkan suatu putusan oleh hakim pada pengadilan, penggugat mengajukan gugatan atas perkara yang merugikan dirinya yang ditujukan untuk tergugat kepada pengadilan yang berwenang. Pada penetapan, sebelum dikeluarkannya penetapan oleh hakim, pemohon mengajukan permohonan atas perkara yang akan ia ajukan ke pengadilan. Yang kedua, para pihak yang berperkara. Pada putusan, pihak yang berperkara ada dua, yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat adalah seseorang yang merasa atau memang haknya dilanggar oleh seseorang. Sedangkan tergugat adalah seseorang yang dilaporkan oleh penggugat. Sedangkan dalam penetapan, pihak yang berperkara hanya ada satu, yaitu pemohon, di mana pemohon itu sendiri adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. Yang ketiga, kata penegasan yang dipakai. Pada putusan, hakim menggunakan kata mengadili, di mana kata itu digunakan untuk mempertegas bahwa tergugat bersalah dan harus membayar ganti rugi material atau imaterial kepada penggugat sebagai pihak yang dirugikan haknya. Sedangkan di dalam penetapan, hakim hanya menggunakan kata menetapkan untuk memutuskan perkara yang diajukan oleh pemohon. Ketiga, berdasarkan artinya. Putusan disebut dengan jurisdiktum contentiosa karena adanya pihak tergugat dan penggugat sebagaimana ada dalam pengadilan yang sesungguhnya. Penetapan disebut dengan jurisdiction voluntaria karena yang ada di dalam penetapan hanyalah pemohon dan untuk selanjutnya disebut dengan pemohon 1 dan pemohon 2. Itulah tadi materi yang sudah saya jelaskan terkait dengan putusan dan penetapan. Namun, ada beberapa poin-poin yang menyangkut tentang penetapan dan putusan. Oleh karena itu, saya akan mengulas lengkap tentang poin-poin penting apa sajakah yang harus kita bahas, yang harus kita ketahui terkait dengan putusan dan penetapan. Hal-hal yang harus kita ketahui terkait dengan penetapan dan putusan. Yang pertama, segala penetapan ataupun putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu dan yang berhubungan dengan perkara tersebut, atau berdasarkan hukum tidak tertulis, jurisprudensi atau doktrin hukum. Hakim diperintahkan oleh undang-undang untuk mengadili, menentukan hukum, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Jo Nomor 4 Tahun 2004, Jo Pasal 178 Ayat 1 HIR. Yang kedua, putusan harus dibuat secara total dan menyeluruh, memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Putusan tidak boleh hanya memihak dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Hal ini sesuai dengan pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 HIR
Pasal 189 ayat 2 RBG dan Pasal 50 RV. Yang ketiga, hasil penetapan ataupun hasil putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menjamin proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela pejabat pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan putusan dan penetapan dalam materi hukum acara perdata. Jadi, jangan patah semangat untuk mempelajari hukum acara perdata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.